Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat, sejahtera, sentosa, dan lancar rezekinya. Ada satu komentar yang dulu saya sering dengar. Komentarnya seperti ini. Agama Buddha tuh kuno. Lalu gimana atau bagaimana cara kita merespon kalau ada komentar, pertanyaan, atau bahkan bahasa Inggrisnya mocking ya, bahasa Indonesianya saya pikir meledek. Ya biasalah kita di dalam pergaulan kadang-kadang terlibat dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan keagamaan dan mungkin orang bilang, lu Buddhis ya, kuno. Jadi hari ini kita akan bahas, kita akan kupas bagaimana cara kita menanggapi hal ini secara elegan tentunya, sehingga kita bisa menjawab dengan baik, dengan elegan, sama seperti pertanyaan, Buddha ada di mana? Nah itu kan nanti juga Anda akan belajar. Tujuannya adalah supaya kita jadi tahu bagaimana cara menanggapi pertanyaan atau komentar bahwa agama Buddha itu kuno. Terus di sisi kita juga, pengetahuan Dhamma kita bertambah, lalu keyakinan kita juga semakin meningkat. Dan yang pasti kita punya rasa bangga sebagai seorang Buddhis. Di sini kita akan kupas, paling tidak ada beberapa poin, ada 3 suta yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Mari kita mulai yang pertama ya. Cara menjawab pertama adalah seperti ini. Akui memang bahwa agama Buddha itu kuno. Loh, kok kita ngaku? Lah, memang kenyataannya kuno. Apa yang dimaksud kuno? Nah, definisi kuno di sini adalah usianya yang memang sudah ribuan tahun. Berapa tahun? Saya pikir Waisak ini harusnya ke 2570 kalau tidak salah ya, 250-70. 2570, artinya agama Buddha usianya sudah 2570 tahun. Is it kuno? Is it that old? I think so ya, saya pikir iya. Pertanyaannya apakah relevan dengan kehidupan kita pada zaman modern ini? Saya ambil satu contoh lah. Satu teknologi yang sudah sedemikian kuno. Teknologi ini namanya roda. Kalau teman-teman browsing di Wikipedia atau beberapa sumber yang lain, Anda akan menemukan bahwa roda adalah suatu teknologi yang usianya kurang lebih ribuan tahun. Saya temukan bahwa dia sudah mulai eksis sejak zaman Tembaga akhir, yaitu dari kurang lebih 3600 sampai 2800 sebelum Masehi. Sangat kuno ya. Tapi relevan nggak dengan kehidupan sekarang? Sangat. Mulai dari roda koper. Koper ada roda. Kursi ada roda. Sepeda kamu ada rodanya nggak? Ada roda. Motor ada roda. Bahkan pesawat pengangkut penumpang terbesar di dunia, ya, TIT A380 itu juga pakai roda. Artinya, kuno, ya, roda kuno. Relevan? Jelas. Itu, konsep itu yang kita harus ketahui. So, ketika orang mengatakan bahwa agama Buddha kuno, ya saya akan jawab, iya agama Buddha jelas kuno dari sisi usia, tapi dia relevan. Relevan kalau anak zaman sekarang itu artinya apa? Relate banget, atau lebih keren lagi, kita banget nih, gue banget. Yes, it is. Mari kita lihat beberapa ajaran yang terkait dengan kuno ini dan relevan. Salah satunya adalah ajaran tentang dukkha. Aduh kok, duka lagi, penderitaan lagi. It's okay, it's normal, karena memang itulah realita dalam hidup ini. Inilah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri siapapun. Lebih lanjut lagi, di dalam saya bacakan ya, Dukkha Tak Sutta di Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan kepada para biksu ada 3 jenis dukkha. Dukkha fisik, dukkha karena perubahan, dan dukkha karena segala sesuatu bersebab dan berkondisi. Dukkha fisik, di sini siapa yang nggak pernah sakit gigi? Bahkan kan ada lagunya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Loh, kenapa kok jadi nyanyi lagu dangdut? Karena sakit ini kan 2 jenis. Ngalamin sakit fisik, sakit gigi, juga saya yakin lah waktu kita masih remaja, atau mungkin sebagian orang di sini lagi broken heart. Sakit fisik,
sakit mental. Sakit mental juga bisa bentuknya bukan cuma sakit hati yang tadi ya, bisa kecewa, iri, dengki, dan lain sebagainya yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ngalamin nggak? Saya juga ngalamin. Dan apakah yang mengalaminya hanya orang yang belajar dhamma? Kan nggak. Setiap orang pastilah pernah sakit gigi, sakit apalagi dari yang ringan lah ya. Sakit gigi, sakit kepala, tangannya kepotong pisau, berdarah, jatuh dari sepeda waktu kita kecil, itu adalah hal-hal yang dialami semua orang. Itu satu. Kedua adalah sakit atau duka karena perubahan. Ya khususnya perubahan yang tentu kita nggak suka. Kita nggak suka misalnya gaji kita dipotong. Kita nggak suka sesuatu yang berubah karena tidak sesuai dengan standar kita. Itulah duka yang disebabkan karena perubahan. Atau juga begini, waktu kita makan enak. Kemarin tuh Pak Husin tuh bawa gemblong. Enak. Gigitan pertama enak, kedua enak. Coba gigitan ke-30. Tuh rasanya udah beda. Kita makan apapun juga konsepnya seperti itu. Ketiga adalah duka karena segala sesuatu itu berkondisi. Karena segala sesuatu berkondisi, maka dia akan mengalami perubahan. Nah, untuk yang berkondisi ini kita akan bahas lebih detail pada kesempatan yang lain ya. Karena ini diskusinya akan sangat-sangat lebih mendalam. Itu satu ya, duka kan jelas. Yang lebih keren lagi, ini keren banget. Buddha mengajarkan di Sala Sutta satu konsep yang disebut sebagai anak panah kedua. Maksudnya apa nih anak panah kedua? Anak panah kedua ini adalah ketika seseorang itu mengalami duka, alih-alih dia mengakui, menerima, tapi dia malah makin membuat kondisi batinnya itu makin bergumul, makin kecewa, makin kesel, dan lain sebagainya. Contoh paling simpel misalnya begini, pernah kali ya kita kejebak macet. Yang namanya orang Jakarta, macet itu adalah kebiasaan sehari-hari. Kita nggak bisa lagi pungkiri, banyak daerah itu macet. Macet itu kan kita nggak suka, kita nggak terima, duka. Mengalami duka itu. Terus udah tahu macet, masih ngocet. Ini pemerintah begini, ini begini, gini, makin kesel. Dan lain sebagainya. Atau misalnya kamu terima rapot, kamu ranking 40. Kesel, jengkel, dan sebagainya. Tapi naik kelas loh. Nah, itulah yang disebut sebagai duka yang makin mendalam karena anak panah kedua. Nama sutanya Sala Sutta. Ya, nanti bisa dibaca secara detail. Itu yang pertama nih, dua hal ya, relevan. Relevan nggak soal duka? Semua ngalamin, pernah mengalami penderitaan, fisik, perubahan, dan segala sesuatu berkondisi. Itu satu ya, pernah mengalami anak panah kedua, kamu nggak dapet yang kamu mau, pengen banget punya iPhone, disebut merek tapi nanti nggak apa-apa lah ya, pengen punya barang ini, terus kamu nggak dapet, udah kecewa, udah kesel, malah makin ditambah lagi. Artinya penderitaan kamu makin bertambah. Sedangkan orang bijaksana, mereka yang telah mengerti dan mengetahui, mereka tidak terlibat dengan anak panah kedua. Mereka bisa menghadapi berbagai hal tidak menyenangkan dalam diri mereka itu dengan tenang, dengan damai, dan dengan bijaksana. Itu dua hal nih yang relate. Ada satu lagi. This is one of my favorite quote. Kalau misalnya kita baca di Sutta ya. Nama sutanya itu Vana Sutta di Anguttara Nikaya 4, 115. Di sini Buddha menjelaskan tentang ciri orang bijaksana. Saya bacakan buat teman-teman semua. Orang bijaksana mengetahui suatu perbuatan tidak menyenangkan, tetapi terbukti bermanfaat, tetap melakukan perbuatan itu, dan terbukti bermanfaat. Jadi kata kuncinya gini, ada sesuatu yang kalau dilakukan ini tidak menyenangkan. Capek, lelah, pahit kalau obat misalnya. Kalau orang bijaksana ini, dia akan tetap melakukan. Kenapa? Karena dia tahu ini bermanfaat. Setelah dilakukan, hasilnya atau manfaatnya itu terbukti. Contoh paling sederhana kan obat. Apa sih obat yang bagus tuh? Yang pahit apa yang manis? Ya rata-rata orang akan jawab obat yang baik, obat yang cepat menyembuhkan itu adalah obat yang pahit. Waktu kita minum kan itu nggak menyenangkan ya. Aduh rasanya tuh nyangkut di tenggorokan, itu bikin kita tuh nggak happy. Sebagai orang bijaksana, kita tetap akan minum obat tersebut, kemudian mendapatkan manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu juga bisa. Misalnya anak sekolah,
yang kamu yang punya tugas, punya paper, mahasiswa-mahasiswa yang sedang tugas akhir, yang sedang skripsi, yang akan ujian akhir, kamu diharapkan pada pilihan mengerjakan, melaksanakan tugas kamu itu kan berat, itu sulit, betul. Mengumpulkan data, menganalisis data, menuliskan laporan, dan lain sebagainya itu perbuatan tidak menyenangkan. Lebih enak lanjut main Mobile Legends kok, atau lebih enak lanjut nonton Dracin. Tapi apa efeknya? Tugas kamu terbengkalai. Tanggung jawab kamu tidak selesai. Karena kamu memilih menjadi orang bijaksana, kamu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kamu selesaikan tugasnya. Sulit? Ya. Bermanfaat? Iya. Ketika kamu kumpulkan, kamu selesai. Oh, ternyata ini ya hasilnya ya. Nilai yang kamu dapatkan itu bagus. Jadi, relate nggak ajaran Buddha dengan kehidupan kita sehari-hari? Meskipun dikatakan kuno, tapi relate. Yang bagian duka relate sekali, dan bagian duka karena panah kedua relate sekali, nyambung sekali, relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang tadi, menjadi orang bijaksana. Semoga dengan penjelasan ini kamu jadi tahu, paham bahwa agama Buddha kalau dikatakan kuno, jawab dengan senyuman, iya kuno, tapi masih connect kok ke kehidupan sekarang. Jelaskan dengan 3 contoh yang tadi. Duka, anak panah kedua, dan bagaimana cara menjadi orang bijaksana. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, forum ini terbuka bagi teman-teman untuk bertanya lebih lanjut tentang ajaran Buddha. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.